Dan kembali lagi ke tema dialog kita di hari ini, baru 3 hari menikah, istri kabur gara-gara gaji suami kecil. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar. Halo Mas Akbar, bagaimana Hai kabarnya Mas Aulia Akbar, apa kabar? Safira, kabar baik. Kabar baik ya. Ini kayaknya kurang baik-baik saja bagi pengantin yang baru saja menikah di 3 hari ini ya. Oh, bahaya. Ditinggal, Kayak gitu. bahaya ya. Tapi kalau Jadi makin ngomong-ngomong, takut nih. Iya, takut ya. Iya, curhat. Tapi ngomong-ngomong soal finansial ini memang mungkin agak sedikit sensitif ya bagi sebagian pihak begitu. Bahkan ada juga pasangan yang sebelum menikah lebih memilih untuk menyimpan rapat-rapat gitu ya. Nggak mau ngasih tahu pasangannya berapa sih sebetulnya gaji bulanannya begitu ya. Tapi terkait dengan seberapa penting sebetulnya seseorang begitu atau pasangan sebelum menikah untuk sharing atau ngasih tahu ke pasangannya penghasilan saya berapa atau nanti akan ada biaya yang dikeluarkan per bulan berapa, itu seberapa penting sih sebenarnya, itu perlu dibahas atau sebaiknya ya nggak perlu-perlu banget sih gitu. Ya, jawabannya sebetulnya perlu dibahas ketika sebelum menikah ya. Karena kehidupan yang nyata itu akan ada ketika mereka melakukan ketika di momen di mana mereka sudah selesai melakukan pemberkatan, akad nikah atau pesta pernikahan, tuh kehidupan yang nyata di situ. Kalau misalnya di resepsinya doang sih ya itu kan cuma pesta doang ya, cuman hanya berlangsung beberapa jam saja gitu. Tapi kehidupannya yang nyata ya setelah mereka menggelar pesta itu ya. Di sana mungkin akan ada peningkatan pengeluaran baik dari yang sifatnya wajib, butuh atau yang ingin. Terus nanti akan ada yang biaya pendidikan anak juga kalau memang mereka merencanakan punya anak, dan nanti akan ada pembelian aset-aset dan lain-lain dan sebagainya. Bahkan sampai urusan waris juga di situ ya. Jadi sangat penting sekali untuk terbuka seputar income. Tapi sebenarnya kalau memang harus terbuka soal income sebelum married begitu ya, ini kan memang sebenarnya harus. Tapi kenapa sih itu jadi kayak masih tabu begitu ya? Dan itu menjadi perbincangan yang sangat sensitif. Padahal kan itu juga untuk di kemudian harinya begitu ya. Untuk kebaikan mereka berdua juga ya sebetulnya. Ya, kadang-kadang ya apa harus disosialisasikan lagi dari KUA-nya begitu ya, mau menikahkan gitu. Sebetulnya sih sosialisasi malah penting kalau menurut saya, karena ya nikah kan nggak hanya sekedar apa namanya ya kita nikah hari ini punya anak terus nanti bagaimana gitu, tapi kan akan ada dilema-dilema lain, mungkin masalah-masalah lain, masalah keuangan lainnya di sana. Kalau memang secara keuangan aja dia nggak siap, gitu, apa kabar nanti gitu ya ketika memang sudah anaknya mau masuk sekolah atau mereka sudah niat untuk pindah rumah ke rumah yang lebih layak lagi, dan bagaimana nanti kehidupan pensiun mereka gitu. Memang harus nggak boleh dipandang tabu, tapi memang kenyataannya ya nggak cuma di Indonesia saja yang dianggap tabu, tapi di negara-negara lain juga banyak kan ini jadi tabu. Dan kadang-kadang ada gengsi sendiri gitu ya, kalau misalnya mungkin gajinya kecil, dia mau tebar pesona mungkin sama calon istrinya, lalu nggak transparan, dan nanti risikonya nanti ketika dia sudah menikah baru ternyata seperti ini kondisinya, ya sudahlah, gagal. Atau mungkin ada momen di mana kayak udah naksir banget daripada nanti nggak jadi nikah begitu kan, ya udah deh gitu kan, nggak usah sharing daripada nanti ternyata batal menikah. Malah justru lebih berbahaya ketika setelah menikah 3 hari malah jadinya ditinggalin gitu kan. Seperti itu. Nah tapi sebetulnya kalau dari kacamata financial expert sendiri begitu ya. Nah momen seperti apa sih artinya, atau ya bahasanya seperti apa sih yang lebih tepat begitu ya, masuknya di topik seperti apa sih artinya supaya mungkin pasangannya tidak tersinggung dan juga menganggap bahwa ini sebetulnya percakapan atau topik yang perlu kita bahas loh sebelum mulai pernikahan. Normal gitu ya, normal ya. memang harus ya Mas, harus banget lah kita bahas ini ya. Ya sebetulnya ketika memang kita sudah pasangan itu sudah melihat ini akan dibawa ke ranah yang lebih serius gitu, pasti kan akan ada lah feel-nya lah pada saat itu ya. Kalau memang ini udah nggak cuma sekedar pacaran aja, jalan-jalan aja, ngedate doang, tapi ini sudah mau naik ke pelaminan, di situ memang harus belak-belakan mengenai finansial itu sendiri ya. Nggak hanya mengenai pendapatan juga, tapi bagaimana hubungan kita terhadap uang itu sendiri, dan hubungan pasangan terhadap uang sendiri. Bagaimana dia membelanjakan uangnya dia untuk hal yang dia sukai, simpel kayak gitu. Dan bagaimana dia nabung per bulannya, bagaimana kalau dia punya income sekian dengan pengeluaran seperti itu, berapa sih yang dia bisa sisihkan. Nah karena nanti ketika sudah berumah tangga ya besaran arus kas bersih ya kita bisa katakan tuh ya, jadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu sangat matters banget, karena di masa yang akan datang akan sangat banyak tujuan-tujuan finansial yang harus dipenuhi oleh keluarga. Baik, jadi artinya penting untuk bisa membahas income dan juga expenses ya. Berapa sebetulnya pengeluaran kita sebulan begitu ya? Dan apakah dan utang juga. Beban-beban yang ada ya, harus jujur semuanya. Jadi, terbuka sama pasangan perihal penghasilan, perihal utang, itu adalah hal penting supaya menjaga ya, artinya jangan sampai nanti juga pasangan kita mungkin bisa terkena masalah begitu ya.